Oke, kita akan mulai aja obrolan pada malam hari ini. Kita berdoa dulu, Mario. Mari. Ya, Tuhan Allah dalam surga, mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh uh, bertemu dengan um, rekan kami Mario. Biarlah Tuhan apa yang kami bicarakan hari ini, apa yang kami obrolkan malam hari ini boleh bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal Tuhan, untuk menikmati perayaan Natal nanti. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berserah untuk koneksi yang kami pakai, platform Instagram yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang terus menjaga dan memberkati semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya tidak perlu banyak memperkenalkan narasumber saya kali ini. Dia Wong dia lawas. Wong Lawas. Dia seleb soalnya. Sehat, Sehat Mario? sehat. Puji Tuhan, Pak Sinto, sehat kami di sini. Belum libur ya? Eh, nggak ada libur. Perbank Kata pemerintah, perbankan tidak ada. Perbankan tidak ada Nataru libur. ada libur, jadi kita nggak libur lah. Kayaknya sampai 27 ya? Eh, Akhir tahun tetap masuk. Di bank kami buka terus. Dewi kebetulan di BUMN, apalagi BUMN ya, nggak Hmm. boleh ada yang ambil cuti selama Nataru. Hmm. Jadi Oke. kerja terus. Jadi tidak balik Surabaya nih? Nah, karena nggak bisa cuti rasanya Tidak nggak balik. balik ya? Oke. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mario Benu pada malam hari ini. Rekan-rekan yang mungkin saya sekilas aja bahwa uh, Mario pernah sampai sekarang masih melayani di GKI Ngagel. Istrinya masih saya kira masih menjabat penatua ya, atau sudah Begitu masih ya? kita begitu kita pindah Jakarta, pelayanan jarak jauh, tapi Dewi udah mundur dari Penatua, Om. Karena Oh, sudah jauh. mundur ya, karena Ya, jauh. Oke. ya, Ya, dan Mario sempat memimpin komisi dewasa. Sampai betul. sekarang apa sudah lepas juga? Begitu pindah Jakarta harus dilepas, Om. Begitu pindah Jakarta dilepas. Oke. Kelihatannya kalian pindah itu mendadak ya? Atau sudah ada? eh Mendadak karena Dewi pertama kan pindah karena Dewi tiba-tiba dapat assignment untuk pindah ke Jakarta. Jadi Hmm, hmm. artinya 2 bulan, within 2 bulan, 3 bulan harus pindah. Jadi ya kita juga Oh, lumayan mendadak sih, Om. Lumayan mendadak sih. Akhirnya akhir hmm. 2019 kita pindah Jakarta dan Ini langsung udah dapat banjir. berarti sudah setahun ini ya? Hampir 2 tahun ya, 2019, Oh ya, 2020, 2019 ya. 22, ya 22 tahun. Jadi sebelum pandemi itu ya pindahnya Sebelum ya. pandemi, iya sebelum pandemi. Oh, oke. Tema kita malam hari ini yang kita obrolkan adalah Natal sudah dekat. Biasanya air sudah dekat, tapi sekarang air sangat dekat di musim Tahu tanah hujan. air kita ya, Om. Tahu tanah air kita air Karena sedekat gitu ya. air sudah dekat. tapi tapi Natal sudah dekat. Heeh. Iyo, Iyo. Masa kecil Anda di mana sih? Ini nama panggilan Anda kecil kan Iyo. Iya, Jadi saya mencoba memperkenalkan Iyo. iya. Masa kecil Anda tuh di Kupang apa di Bogor apa di mana gitu? Oke. Jadi lahir di Kupang, Om. Lahir di Kupang, terus umur 6 bulan karena papa sekolah ambil S2 S3 di IPB, kita pindah migrasi dari Kupang ke Bogor. Itu Oke. dari umur 6 bulan sampai kalau nggak salah kelas 3 SD. Sampai kalau nggak salah kelas Oh, 3.
SD, jadi adik yang nomor 3 si Usa itu lahirnya di Bogor. Nah, Oh, oke. di Bogor karena kita merantau tahun 80-an, Papa juga berangkatnya bukan bukan yang sudah berpenghasilan yang cukup, jadi kita ngontrak di sana. Natal kalau waktu masa kecil eh, kalau jarang banget kita bisa pulang ke Kupang. Jarang Bang. jarang banget, jarang banget. Karena kalau mau Iya, pulang ke Kupang, either kita harus jalan darat ke Bandung atau kita ke Jakarta baru terbang. Nah dulu tuh betul. pesawatnya baru ada Burak tuh, Burak dan Merpati kalau Om Iya, Sinto. iya, Wah, itu betul, harus betul. 3, 6, 7 kota baru sampai ke Kupang gitu. Iya, Dan kalau bawa papa, mama, almarhum dua-dua, sama kita 3 bersaudara waktu itu 5 orang ya lumayan lumayan. Nah, mahal gitu. iya. Ah, ah. So kebanyakan kita Natal ada di Bogor. Eh, Memori Natal kecil di Bogor nggak terlalu berkesan, tapi sebenarnya yang mulai berasa itu waktu udah pulang Kupang kelas 3 SD. Kemudian find out kita punya keluarga ternyata besar, papa 12 bersaudara, mama 9 bersaudara, dan ternyata Natal itu luar biasa kalau di Kupang. Jadi mungkin sama ya, budaya atau adat di semua semua suku di Indonesia, which is malam Natal itu paling dinanti-nantikan, dan mungkin berminggu-minggu atau beberapa sebulan sebelumnya udah mulai di-prepare kan, mau Iya, di iya, rumah siapa, mau buat acara apa iya. dan segala macam. Dan kalau kecil paling kita mikirnya kalau Natal mah identik dengan dibelikan sesuatu yang baru gitu kan, sepatu, baju dan segala macam. Meaning Natal masih seperti itu kalau masih kecil sih Om. Kalau kecil. Sampai sampai kelas berapa itu Mario di Kupang? Dari kelas 3 SD sampai Kelas 3 SD terus sampai kuliah Om. Jadi oh sampai SD di Kupang, SMP di Kupang, SMA juga di Kupang, terus kuliah pindah ke Surabaya, masuk iya, ITS, iya, iya, Institut Teknologi iya. 10 November, jadi 97 saya masuk Surabaya 97, keluar dari Surabaya 2019. Jadi paling lama memang tinggal di Surabaya sih. Surabaya. Aduh. Dan di Oh, Surabaya itu saya walaupun belum jadi anggota Jemaat GKI Ngagel, dulu awal-awal pindah karena di ITS ngekos, gerejanya itu di GKI Manyar. oh, Terus oke. ketemu dengan Mario satunya, Mario Panjaitan, Iya, anaknya Tante Rita. iya. Terus Nah, diajaklah ke GKI Ngagel. Itu tahun mungkin 98, 99 tuh udah mulai gereja di GKI Ngagel gitu. oke, berarti ah, besar di ya bukan besar ya, mulai sejak kuliah sudah di Surabaya sampai ini ya. Ya. Eh masih 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 terkenang apa masih punya memori apa ya kalau Natal Natal hari ini, Natal sekarang apa yang bisa teringat ke Kupang? Oh, Natal hari ini kalau teringat ke Kupang mungkin ya kalau Natal di Kupang kan kita ketemu semua keluarga. Iya, Karena papa itu dianggap anak laki-laki paling tua saat itu, jadi setiap malam Natal itu yang hampir selalu bawakan khotbah Natal, bawakan ibadah Natal di rumah oma itu Papa. papa. Oke. Jadi kita mulai sibuk tuh, papa kalau udah minta tolong kita printing liturgi segala macam, kita bantu ketikan segala macam. Jadi kalau udah mau malam Natal, identiknya kita udah mulai dengar tuh dia rehearsal, dia latihan untuk khotbahnya dan segala macam. Terus malam Natalnya mulai jam 7, jam 6 udah pada turun ke rumah oma, kumpul Hmm. dengan cucu oma ada 60-an kalau nggak salah, dari 12 orang itu 40 apa 60 orang, banyak banget. Habis gitu ya nunggu sampai jam 12. Dan sampai hari ini saya juga masih belum tahu kenapa harus tunggu ibadah jam 12 ya. Di gereja aja kita ibadah jam 5, jam 7, jam 8. Kenapa harus tunggu jam 12 juga nggak paham. Tapi buat orang tertentu mungkin masuk ke hari yang baru dengan harapan yang baru, dengan damai yang baru. Mungkin gitu ya Om ya. Jadi So itu atau 24 ya. itu 24 24 ya. malam ya. 24 24 malam. sampai jam 2 sampai jam 12 ya. Jam 12. Jadi jam 12 tank itu dimulai ibadahnya.
Oh, Bukan jam oh, 12 selesai Om, jam 12 baru mulai. 12 baru mulai. Baru mulai. Baru Itu mulai habis paginya ada acara lagi apa enggak? Biasanya kan pagi berkunjung orang-orang datang ya. iya, paginya kebanyakan kan harusnya gereja pagi tuh Om, Natal. Iya. Tapi Ah, kalau udah di Kupang. di Kupang jam 12 paling baru balik sampai rumah jam 2 pagi. Kebanyakan ada yang gereja, ada yang nggak gereja. Habis itu baru Mm. berkunjung tuh ke keluarga-keluarga. Cuman karena kita papa itu dianggap anak yang Paling besar. paling besar, jadi Jadi didatangi. didatangi Iya, Om. didatangi. Kita didatangi Didatangi. nanti di hari kedua, hari ketiga itu baru baru kita berkunjung ke keluarga yang udah Jalan tua. jalan selamat ya. Jalan selamat. Kalau Jalan sama selamat. sekarang. Kalau kita jalan selamat. Jalan selamat. Nah, di Kupang itu berasa Natalnya, ambience Natalnya itu kan rasanya kita kayak dari 1 Januari itu udah berasa banget Natal kan Om. Bahkan kalau kita bilang hari Natal itu bukan tanggal 25, 23-nya udah berasa. 22, 23, 24, 25, 26, 27, bahkan berlanjut sampai 31 tuh libur Iya, semua tuh. Biasanya di iya, sekolah-sekolah. iya. Karena mostly orang Kristen dan Katolik dan udah libur semua itu. Jadi benar-benar Betul, berasa Natalnya berasa sekali itu. betul. Kalau toko-toko yang apalagi yang jual-jual kaset itu seingat saya memang kadang bulan Agustus gitu sudah diputar lagu Natal. Early bird, early bird song Natal, Christmas song. Jadi Natal memang ya untuk daerah sana ya yang Iya, iya, mayoritas masih Kristen ya. Mm-mm. iya. Nah, Iya. ketika di Surabaya sendiri berarti ya, Mario. Di Kos. Surabaya, waktu saya pindah pertama kali, kakak di Petra kan. Kakak yang nomor satu Ya, di oh, Petra. Tapi karena kita oh, kos-kosannya jauh, satu di Petra, satu ITS, jauh-jauhan, terus 4 tahun kemudian adik yang nomor 3 si Usa ikut ke Surabaya, tinggal sama saya. Jadi oh, tahun pertama sendiri, terus adik yang laki-laki ikut 4 tahun kemudian. Gitu. oh. Nah, itu ketika kalian di Surabaya, Natal masih gimana? Sama-sama papa mama apa Iya, iya, iya. pulang? Kalau Natal, kalau papa mama nggak ke Surabaya, berarti kita yang pulang Kupang. Nah, kalau kita mau pulang Kupang, biasanya ada trik lah, ada dibuat surprise lah, yang dari Singapura, Karya kan di Singapura. Ya, dia datang surprise tanpa kasih tahu, atau kita yang dari Oh, Surabaya pulang tiba-tiba, jadi surprise buat almarhum papa mama, dan itu walaupun mereka nangis-nangis gitu ya, terutama mama papa nggak lah. Papa nggak pernah nangis sih. Mama yang sering nangis kalau kita pulang. Surprise gitu, akhirnya ketemu. Dan karena kita jauh-jauhan, momen Natal itu momen untuk berkumpul. Kan satu di iya, Singapura, satu di Singapura. Oh. Surabaya, dua di Surabaya, terus orang tua di Hmm. Kupang, terus belakangan malah pisah-pisah kan, Karya di Surabaya, saya di Karya di Jakarta, saya di Surabaya, Karya di Singapura, sorry, saya di Jakarta, Surabaya Jakarta, Susan di Bali, Usai yang Hmm. di Kupang. Hmm. Jadi kalau mau Natal Iya. ya, momen Natal tuh momen yang paling 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 tepat untuk berkumpul sih kalau di keluarga Hmm. gitu. Untuk orang perantau ya, mungkin Ya, momen Natal itu juga saat berpisahnya juga mungkin menjadi ya, 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 ya. Kalau ketika pas kita mau harus mau datang, pulang. aduh, itu berat. Kalau mau Natal, dakdikduknya mau pulang tuh senang. Prepare untuk mau pulang tuh senang. Kita harus siapin kado buat mama, buat papa, buat siapapun yang akan kita temui di Kupang. And then pada saat mungkin setelah Natal, tahun baru, sebelum tahun baru atau setelah tahun baru mau pulang tuh, wah itu udah momen yang paling berat ya, momen yang paling tidak menyenangkan. Karena kita Iya, tahu bahwa mama melepas kita pasti nangis, gitu kan? pasti. Pasti nangis. Ah, Mama tuh ah, orangnya lemah lembut banget karena anak bungsu dari 9 bersaudara. So nggak enak. Walaupun kita tahu beberapa bulan lagi atau berapa waktu lagi bisa ketemu, tapi melepas anak tuh every time kita berpisah tuh berat gitu. Belum lagi berpisahnya kan abis itu yang satu-satu ke kotanya masing-masing kan. iya, iya. Satu-satu ke kotanya masing-masing. Ya zaman dulu belum ada Zoom dan segala macam, jadi ya ya Iya, enak kan kalau pisah setelah Natal ya, setelah senang-senang terus kita harus pisah tuh tidak menyenangkan iya. Jadi gitu. ketika mau pulang, mau berpisah sama orang tua itu masa yang paling berat. Yang paling berat, apalagi kalau dulu masih kos-kosan kan Om.
Pulang ke rumah tuh kan Iya, kayak kurang i- ke zona nyaman. iya. Makan ada, bangun udah ada yang siapin, segala macam ada. Balik ke kos, masuk kamar 2 kali 3. Tiap pagi, siang, sore, malam harus cari makan, segala macam. Berat, berat, berat. Oke, kita ngomong menyenangkan. Ada nggak Natal yang bagi Mario sangat ya berkesan dengan beratnya? Oke, semua Natal harusnya berkesan. Semua Natal harusnya berkesan. Mungkin Natal yang beberapa Natal yang berkesan, salah satunya waktu tahun pertama kali ketemu Dewi. Pertama kali ketemu Dewi, ya, saya tuh ngisi nyanyi. Jadi gereja Dewi ini kan dulu anggota jemaat GPIB Ebenezer Oke, Surabaya. ya. Terus dia masih sekolah, kalau nggak salah saya kuliah. Terus kita diundang ngisi ngisi acara Natal di sana. Jadi Hmm, saya sama teman saya, rapper berdua nyanyi di zaman itu, karena suka musik, black music, R&B, hip hop, kita diundang nyanyi tuh ke gerejanya GP Ebenezer, dan ternyata di sana Dewi jadi panitia. oke. Ah, Mau Natal itu saya tabrakan, mobil saya tabrakan dengan mobilnya angkatan, kalau nggak salah angkatannya mabuk terus nabrak mobil saya. Jadi itu terkenang banget, ketemu Dewi sekaligus tabrakan. Tapi puji Tuhan nggak sampai luka segala macam, mobil yang hancur. Nah, itu momen yang menyenangkan. Terus momen lain yang menyenangkan itu Natal, semua Natal menyenangkan, apalagi kalau pulang ya. Kalau mau pulang, eh, ketemu papa, ketemu mama tuh menyenangkan lah. Itu setiap Natal dan Paskah itu pasti menyenangkan. Mungkin Natal itu karena pesannya pesan damai ya. Pesan damai jadi iya. lebih lebih berasa. Kalau Paskah itu kan refleksi pengorbanan Tuhan untuk berikan kita anugerah keselamatan. Hmm, Ada hmm, sacrifice-nya di situ. Jadi ada sedihnya. Tapi kalau ke Natal tuh kayak sukacita bahwa damai itu datang gitu kan. Jadi hmm. lebih ceria lah. Itu yang berkesan sih. Saya kalau ndak salah ah, waktu Papa harus dirawat dan lain-lain, Anda Mario pernah pernah juga mengalami itu di Desember ya di Surabaya atau gimana? Oh, Enggak ya? kalau 5 tahun lalu papa itu waktu Natal masih di Kupang. Jadi Hmm, kita hmm, pulang Kupang, papa masih di Kupang, cuma dia udah lebih sering di tempat tidur. Jadi hmm. malam Natal itu dia bangun karena semua keluarga datang, kita makan malam, semua adik-adiknya, keluarga dari papa, dari mama datang di rumah, makan-makan, masih ketawa-ketawa. Terus kita balik ke Surabaya awal Januari, dan di akhir Januari atau di Februari itu papa harus terbangkan ke Surabaya karena Surabaya. sudah harus dialisis. Karena Dialisis papa kan ya. Ah, gagal ginjal kan, jadi harus didialisis, hmm, di treatment di Siloam. Nah, itu dari Februari sampai Agustus sampai dia pulang ya. Itu sekitar 8 hmm. bulan di Surabaya. So, Natal yang terakhir sama papa, ada Di Kupang beberapa malah foto ya. di Kupang, ada beberapa foto Hmm, yang dia kelihatannya mencoba kuat untuk duduk karena kan semua keluarga datang. Jadi dia ya. datang duduk, walaupun saya lihat memang fisiknya sakit ya, tapi masih bisa Hmm. ketawa karena adik yang nomor 3 kan usaha ini kan suka melucu kan. Jadi kalau Iya. keluarga datang, dia dia lucu, papa masih ketawa. Tapi itu momen-momen terakhir dia kelihatan bahagia sih. Oke. Itu kan udah harus dialisis 3 minggu, seminggu 3 kali, masuk keluar rumah sakit, masuk keluar ICU. So mungkin itu Natal ya, Natal dia yang terakhir yang kita Hmm, ingat. hmm, hmm. Ya Gitu. itu juga saya kira menjadi masa berat. Saya ingat juga Mario harus banyak karena Anda yang di Surabaya kan waktu itu Iya, kan. iya, iya. Jadi 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 kalau yang papa masuk rumah sakit, berarti pagi malam tuh saya jaga dia kan. Saya standby di hmm, rumah sakit hmm, atau mama. ah, Pagi-paginya itu saya di mobil udah baju kantor, jadi saya mampir ke tempat gym, waktu itu di Hyatt, mandi di ah, tempat gym, terus langsung ke kantor, pulang kantornya,
langsung ke rumah sakit. Nanti Dewi bawain baju segala macam, besoknya dari rumah sakit lebih ada waktunya saya kayak begitu. Dan waktu Hmm. papa meninggal itu saya yang jagain dia di rumah sakit. Jadi saya udah bilang mama pulang tidur semua. Pas tanggal berapa ya, 18 kalau nggak salah dia meninggal, itu saya yang di rumah sakit. Nah, habis gitu Natal yang setelah papa nggak ada, waktu papa nggak ada tuh kan hidup saya sampai hari ini eh, tambah pincang ya. Papa nggak ada tuh pincang. Hidup saya tuh jadi pincang. Kemudian Natal dia nggak ada, tapi waktu itu masih kebantu karena mama mama masih ada. Eh, tahun ini yang berat. Hmm. Iya, saya tahu karena harus Nah, dua-duanya nggak harus ada. harus dua-dua nggak ada ya. Iya. Dan dan ada rencana apa keluarga atau kalian anak-anak Karya di di udah pingin Singapura? karya di Singapura. Border buka tapi kita mau traveling juga mikir. Susan di Perth, border dia tutup. Untuk Bisa benar sih, bisa sih. Jadi pikir kalau ketemu juga nggak lengkap juga sih. Jadi nggak kelihatannya lengkap. semua Mm-mm. di kotanya masing-masing juga sih. Ya, Tapi yang dari kalau luar misalnya negeri ketemu, memang waktu mereka untuk karantina dan lain-lain menjadi habis ya. iya iya. Yang berat itu kalau yang dari Perth, Perth border masih Iya, tutup. Kalau Singapura masih bisa karantina di rumah. Jadi kalau kita berangkat ke rumah Karya bisa. Tapi anyway, Dewi nggak bisa cuti juga kan, karena pegawai iya. BUMN dilarang. Jadi ya udahlah, kita udah terbiasa dengan online kok. Family Hmm. fellowship setiap minggu kita online, setiap hari minggu jam jam 6 jam 7 kita ada fellowship bareng-bareng, jadi pakai pakai Zoom. Ya udah, paling nanti Natal juga fellowshipnya pakai Zoom lagi, Om. Kalau nggak salah kan Mama punya persekutuan doa di rumah ya, Iya, iya. Maria. Iya. Itu gimana? Masih berjalan atau? Nah, namanya Persekutuan Doa Mawar. Memang waktu itu Mama yang jadi inisiator dan yang terlibat aktif lah. Karena di rumah kemudian jadi tempat persekutuan doa. Nah, setelah Mama nggak ada Juli kemarin, eh, saya nggak tahu lagi ya. Tapi mereka masih punya karya, masih sering bawain Bible study via Zoom dengan Oh, oke. beberapa anggota PD Mawar. Nah, jadi mungkin Oke. berlanjutnya di Mm-mm. situ karena sejak pandemik saya bilang jangan jangan ambil resiko untuk buat ibadah Betul. di rumah. Tapi Betul. adik yang laki-laki Usa bilang kalau udah selesai pandemik, rumahnya mama itu mau dipakai untuk kebaktian PD Mawar berlanjut, boleh. Kan sempat Pak Web, ingat kita pernah ikut Iya, iya, kebaktian Om, iya. waktu Nah, kita iya, perjalanan Pak. misi ke Iya, Amanuban, ke pulangnya kalau nggak salah pulangnya Pak WP masih ngisi di PD Mawar sekali. mau ke Kalau nggak salah, Amanuban apa ke Semau ya kita ya? antara Iya, saya itulah. pernah sebelum Semau kayaknya ya. Sebelum Semau ya, Se- itu mission trip Sebelum keberapa sebelum gitu. ke Semau. Iya, Sebelum ke Semau malam itu kita sempat ikut bersama PD Mawar ya. PD Mawar. Iya. Dan lumayan banyak kan waktu itu, lumayan Iya, banyak sih. iya, lumayan banyak. Iya. So waktu Mama nggak ada ya, wah banyak banget yang bersaksi cerita kebaikan Mama, pelayanan Mama. Bahkan ada paduan suara PD Mawar yang juga menghibur di tenda duka waktu itu. Hmm. Mm-mm. Rencana Natal ini gimana di Jakarta berarti ya? Masih di Jakarta paling, Masih masih di di Jakarta. Jakarta. Dari keluarga Dewi kan ada adik yang perempuan di sini, paling ketemu dengan yang adik yang perempuan. Hmm. Mama Dewi di Surabaya juga nggak bisa datang karena pelayanan di GPIB juga. Jadi Hmm. kita jauh-jauhan semua, hanya paling sama adik perempuannya Dewi. Ya kalau mungkin adik laki-laki usaha datang ya mungkin kita juga ketemu karena kan keluarga istrinya kan ada di sini semua juga, di Jakarta juga. Oh, Keluarga Lakusa oke. kan ada di sini juga, Iya. mamanya, omanya. Hmm. Iya, Hmm. itu Om. Ah, Mario kan
pernah ya jadi panitia Natal di GKI Ngagel ya? Ya, ya beberapa kali, beberapa kali. Nah, masih merindukan hal-hal begitu. Masih lah. Eh, menjadi panitia Natal di GKI Ngagel tuh menarik karena semua ministeriumnya itu kalau kita tanya maunya seperti apa, mereka selalu bilang nggak ada batasan. Nggak ada Jadi batas. kamu mau berkreasi kayak apapun, ngobrol aja terbuka. Pak WP Bu Florida waktu itu nggak ada batasan. Saya bolak-balik kan setiap tahun rasanya ganti-gantian ya, pendeta Iya, pendeta Flo iya. dan pendeta WP, dan terlibat di rangkaian mulai dari Minggu Advent 1 sampai 4, malam Natal, hari Natal, itu satu rangkaian sampai di nanti malam tahun baru dan tahun baru. Malam tahun baru, benar. Tahun baru dan tahun baru. Dan kalau seandainya Natal itu di Komisi Dewasa juga punya caroling Natal kan. Jadi Iya, kita benar. berkunjung jemaat-jemaat, kita Benar. bisa merayakan Natal, kemudian kita merayakan Natal bersama mereka. Ada beberapa tim, ada ministerium juga, Pak WP, Bu Flo juga terlibat untuk memberikan khotbah di ibadah kecil. Nah, satu yang menarik bagi kita, bagi saya dan Dewi, menariknya kita kenapa kemudian atestasi masuk ke GKI Ngagel, karena suasana, walaupun bukan Natal ya, suasana pelayanannya itu berbeda. Mau dibilang GKI, tapi ada rasa-rasanya kayak Betani juga ada. Jadi mixing gitu. Terus orangnya juga, culture-nya juga ada kan. Ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Kupang, ada orang Papua, dan segala macam. Tapi yang paling kelihatan tuh pelayanannya. Terutama mungkin pendetanya juga karena aktif, masih muda gitu ya. Ada pendeta senior juga, Pak Tejo, tapi itu menarik. Terus kalau Natal, apalagi kalau ada konser Natal, Kalusi dan tim, terus kita panitia kan itu, dengan melihat mereka rehearsal kan jadi hiburan buat kita. Lagu Natal yang diulang-ulang, persiapan Natal, terus setelah ada kasus bom Natal, kemudian kita gimana Pak WP Bu Florida ngatur kan, kalau malam Natal kalau nggak salah kita punya 2-3 kali apa 4 kebaktian yang berbeda, selisih setengah jam. Jadi kita panitia harus tur masuk keluar, keamanannya, parkirnya, tenda kalau hujan, kemudian begitu selesai semua lelahnya selesai, terus doa bareng, makan segala macam, itu menyenangkan. Iya, tahun ini ada kebaktian on-site-nya Natal, jadi ada on-site, ada online juga, jadi di relay juga. Ya. Satu hal, karena biasanya acara Jumat seperti ini ya. Ini karena bertepatan di 24 malam. Iya, 24 malam, sehingga akhirnya kami membuat ini menjadi merubah menjadi 25. Jadi mungkin platformnya akan berubah, jadi bukan IG live begini, tapi mungkin pakai Zoom. Kami mau membuat bahwa setelah ibadah itu, rekan-rekan yang jauh dimanapun, Anda boleh masuk dan mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman yang ada di gereja. Oke. Jadi live pada waktu itu, jadi pada tanggal 25 setelah ibadah yang kedua selesai. Jadi setelah ibadah 10.30, dari manapun Anda bisa mengucapkan selamat Natal, bisa melihat foto booth di gereja, bisa melihat suasana gereja dan lain-lain. Ini kali pertama Natal di gedung yang baru kan? Tahun kemarin gedung sudah jadi, benar, belum Natal. Benar, kan? Belum Natal. Ini pertama kali onsite. Masih dengan keterbatasan, tetapi ya cobalah dijalani gitu. Iya. Tahun kemarin kita sempat pulang, terus diajak tur gereja baru sama Pak WP. Gereja. Gereja yang luar biasa, perjuangan kita. Pas kita pindah Jakarta kan masih lewat lorong kecil yang bocor segala macam itu kan. Iya. Begitu kembali lihat gereja dengan luar biasa tuh, wow. Terus lihat beberapa teman di Instagramnya juga ada pohon Natal, hiasan segala macam. Saya lihat juga yang remaja, pemuda udah onsite juga walaupun terbatas. Iya, benar. Nah, ini pertama. Terus ada foto booth ya. Foto booth yang dipakai banyak orang
foto Iya, jemaat-jemaat foto iya, gitu ya. iya, iya, iya. Berarti nanti linknya akan di-share di grup di IG Linknya juga. akan di-share, akan di-share juga. Jadi Start jam berapa teman-teman itu Om? yang ibadah dulu kan 10.30 selesai ibadah itu baru ini. Jadi nanti para ministerium juga akan ada di situ. Mereka juga mengucapkan selamat Natal. Teman-teman yang dari luar kota bisa live waktu itu. Kita akan memakai platform Zoom dan YouTube. Oh, Jadi oke, live di YouTube. jemaat di dalam juga bisa di share Ya, ke LCD depannya itu. LCD di Jadi belakangnya pendeta itu ya. jadi bisa ada Oh, interaksi. Silakan nanti bergabung. siap siap. By the way, Anda minggu gerejanya di mana, Mas? Oh, udah ikut di sana ya? GKI apa GPIB di Masih sana? online sih Om, masih online sih Om. Oh, masih Waktu online. waktu kita pindah ke sini, gereja yang paling dekat kita tuh di JPCC. Jadi kita Oh, bergereja oke. di JPCC. Kita rumah di JPC. Rawasari, ada JPCC, ada di Menteng sini. So kita gerejanya di situ. Dan dia Hmm. jam gerejanya itu sama sama jam gereja kita di kayak Naga 10:30. Kita kan sering gereja Oh, 11. iya, iya. JPCC itu Ah, punya jam kebaktian 10:30 juga. Ya tapi kadang kalau sekarang yang online mah kita eh, kadang ikut GKI Ngagel, kadang ikut ya pas kita mau ikut yang manapun bisa sih. iya, bisa ya. Sekarang gereja lebih gampang ya. Ya, gereja lebih gampang. Jadi Lebih gampang. bagi anak milenial mungkin suka ya. Kita yang mungkin generasi sebelumnya lebih kepengen onsite gitu kan. Ketemu Ya, orang tuh kita butuh gitu. ya. Menyapa, ngobrol, Menyapa, melihat ya, langsung. basa-basi, ketawa, apalagi kalau di komisi dewasa punya basar, makan dulu, keluar makan dulu. Ya. Mario masih masih ada acara ya, saya lihat sama Komisi Dewasa ya. Ada Oh apa itu? ya, kemarin komisi klasis Banyuwangi punya acara, komisi dewasanya punya acara dengan jemaat dewasa ya, 14 gereja berarti kan. Itu kita diminta Ah, jadi moderator. Terus kemarin ketuanya Sisil sama ada siapa namanya? eh, Kak Gloria dari GKI Ngagel juga. Mereka ada minta untuk bantu nanti eh, Februari ada Valentine's Day, mereka mau buat acara untuk dewasa mudanya klasis. Jadi lagi ah. pertapa mencari ide apa ya yang kita mau buat masa pandemik ini online, kalau dewasa muda kayak gimana gitu. Nggak ada Natal bersama nih, online. Dewasa Nggak ada, muda. dewasa dewasa nggak ada. Biasanya kan kalau komisi dewasa GKI Ngagel rangkaian Natalnya dimasukin ke rangkaian Natal seluruhnya GKI Ngagel kan. Iya, iya, iya. Kalau yang dari klasis hampir jarang om. Terakhir program kerjanya biasanya di Oktober, November mereka udah habis, kemudian nanti baru jalan lagi di Februari. Setahu saya waktu jadi pengurus komisi klasis dewasa, klasis Banyuwangi di komisi dewasa, biasanya programnya akan di Desember, Januari itu kita off karena kembali ke jemaatnya masing-masing untuk punya perayaan. Hmm, 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 hmm. Ah, banyak sih memori untuk kita ini, cuma ya kadang-kadang kita Iya, iya. Banyak banget kalau kalau ngomong GKI Ngagel, walaupun kita baru attestasi beberapa tahun, tapi sebelumnya karena kita juga udah gereja di sana iya, ya. Terus iya. eh, kreativitasnya sih, saya bilang kreativitasnya kita yang luar biasa gitu kan. Volunteer 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 kita ya luar biasa kan. Hampir setiap hari GKI Ngagel itu parkirannya nggak pernah kosong. Iya, Itu iya. yang buat even GKI yang lain tuh klasis yang sama atau klasis yang berbeda tuh amazing. Kenapa setiap Hmm. hari ada aja mobil yang parkir? Gitu. Waktu zaman saya pemuda masih belum ada Starbucks dan lain-lain. Kalau kita pergi ke gereja, kita tahu pasti ada yang nongkrong di sana, ada yang main gitar, ada yang ngapa-ngapain pun ada. Jadi kalau nggak ke mall ya ke gereja.
dan pernah Pak WP juga sharing ya, beberapa pendeta dari denominasi yang berbeda terus nanya kita terus ngomong bahwa mereka tuh amazed dengan apa yang dilakukan di GKI Ngagel, which is volunteer. Kalau di sana mungkin pelayan-pelayannya atau aktivisnya ada yang dibayar ya. Kalau di kita kan benar-benar nggak ada yang dibayar, tapi udah kayak rumah kedua kita kan. Ya itu lagi kayak Ngagel, my church, my home. My home, karena itu dari zaman dulu udah berasa sih. Udah zaman dulu, apalagi Natal, Pasca, semua event besar pasti. Hari biasa aja. Minggu-minggu begini apalagi ya, minggu-minggu begini apalagi apa bagi mereka yang pinjam ruangan dan lain-lain itu menjadi pengaturannya sekarang agak sulit karena semua mau memakai gedung gereja, jadi pengaturan karena antara satu pemakaian dan lain memang harus ada jeda waktu untuk disteril dulu ruangannya. Jadi walaupun ruangannya sekarang udah gedung baru, ruangan begitu banyak masih aja susah, masih susah meminjam ruangan, kesibukannya lain-lain. Ebenezer udah ada, masih kurang. Iya, masih kurang. Lagi nih. Memang nanti 24 itu rencananya Ebenezer akan digunakan. Kalau gedung gereja penuh. Karena 3 lantai di Ebenezer akan dipakai? Enggak, 2. 1 apa 2 aja mungkin itu. Itu pun juga untuk sementara disiapkan seperti itu. Karena kan kapasitas gereja sekarang ini gedung baru ini kan sekitar 450. Nah, yang dibuka untuk ibadah ini cuma 214 apa berapa gitulah. Kalau yang mau ibadah kalau yang mau ibadah daftar dulu atau apa? Daftar dulu. Harus daftar dulu. Nggak bisa go show. Masuk pakai Peduli Lindungi juga berarti ya? Sudah ini. Jadi ketika kita daftar pertama, sudah dicek dulu Peduli Lindungi di sana. Jadi sudah begitu nama kita sudah masuk, sudah lolos, sudah jemaat dan lain-lain gitu. Tapi mesti daftar dulu. Jadi itu pun juga ditutup pendaftaran kalau belum Sabtu jam 12 kalau nggak salah ya. Biasanya ditutup pendaftaran. Kalau belum penuh, kalau udah penuh ya sudah. Ya. Kalau dengar cerita dari gereja-gereja yang lain yang antusias onsite itu sebenarnya yang dewasa dan lansia ya. Kalau yang anak muda katanya milenial online aja lah, nggak apa. Yang kangen gereja tuh dewasa dan lansia. Lansia, benar. Lansia malah kalau lihat jadwal gereja Ngagel kan ada jam 8 sama jam setengah 11. Jam 8 itu kan yang diarahkan untuk lansia. Itu biasanya lebih banyak dibandingkan setengah 11. Dulu kita punya jam 6, 8, 10. 6, 8, 10. Iya. Sekarang jam 8 sama setengah 11 kan. Karena itu pun cuma ibadah cuma sejam kan. Jam 8, jam 9 selesai. Ruangan disteril dulu, UV dulu. Baru dibuka yang ibadah kedua. Nah, ini Omikron udah ada di Indonesia, semoga Natal ya. Dari persiapan sih kelihatannya sudah diantisipasi. Kan ada satgasnya di situ ya. Satgas, jarak dan segala macam. Mungkin ya. Jadi memang kapasitas itu gereja dibikin cuma 214 kalau nggak salah ya, dari 450. Jadi nggak sampai 50%-nya. 50%, bagus lah. Iya. Gereja-gereja di Jakarta juga udah mulai on-site, tapi biasanya yang on-site tuh masih kayak pengurus komisi, volunteer-nya itu yang udah jemaat mereka belum. Beberapa gereja baru pengurus komisi dan majelis yang bergereja.
GKI tuh Hmm. udah one step ahead sih, udah mulai jemaat udah ikut masuk kan. Hmm. Ya, iya. Atau bisa jadi juga orang sekarang sudah kalau ndak buka gereja Terbiasa. onsite juga repot ya, orang sudah terbiasa. Iya, iya. Kan Ya, orang di Jakarta apa orang di Surabaya bisa ikut ibadah yang di Kupang, bisa ikut iya. ibadah yang di Di mana-mana. Sulawesi, di Di mana-mana. luar negeri juga kita bisa ikut sekarang kan. Iya, benar. Jadi akhirnya kalau ndak dibuka ya gereja-gereja juga mungkin mungkin ya bisa-bisa kehilangan jemaat juga. Iya, ya beda musim, beda kebiasaan ya. Kalau seandainya ini kan kita kebuka karena memang situasi pandemik juga udah kelihatannya lebih terkontrol. Kemudian masyarakat juga kelihatannya udah lebih prepare. Kemudian kita kita Hmm, generasi yang sebelum milenial ini, saya pikir masih masih kepengen banget untuk, kalau ya, survei kan mengatakan yang milenial yang udah terbiasa, dan kalau ditanya mau balik lagi ke gereja, mereka bilang kita online aja deh. Tapi kalau yang generasi Y dari ke belakang tuh masih, ya kita pengen balik ke iya, gereja, iya, pengen iya, balik ke gereja benar. onsite. Ini ini Bro Edi. Natal Oh, online lansia tanggal 23 Desember. Waduh, wah pukul ini 10. luar biasa. Edi ini sekarang melayani di lansia. Memang Majelis pendamping ya, iya, majelis majelis pendamping. pendamping lansia. Memang dia sudah mengarah ke lansia. Tapi gimana komisi dewasa, aktivitas misi gimana? Oh, misi dewasanya. Oh, Sorry, saya enggak tahu. Kesaksian ya, komisi kesaksian. kesaksian. Iya, Iya. Ah, memang akhirnya kita enggak bisa banyak aktivitas. iya. Jadi mau mission trip bukan kita ndak mampu ke sana, tetapi mungkin kita lebih menjaga supaya kita ndak ke sana. Takutnya kita yang membawa sesuatu ke sana gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Jadi karena di pelayanannya seperti apa sekarang kalau komisi uh, kesaksian? ya ndak hampir 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 nggak ada. Jadi kita cuma mendukung ada pelayanan misi dari lembaga lain. Oke. Kemudian setiap minggu seperti ini kita manggil orang-orang untuk malam kesaksian. Iya, iya, iya. Aktivitasnya paling banyak ya, yang paling rutin ya IG live Iya, ini. Jadi iya, IG live aja yang paling rutin. iya, iya. Semoga semoga tahun depan bisa bisa mission trip lagi. Untuk lagi ya. Beberapa teman di sana sudah bertanya-tanya, sudah ini, tapi ya Oke. Destinasi berikutnya provinsi mana? Masih digodok. ah, masih digodok. Kemarin sih mau ke Rote ya. Oh, masih NTT ya berarti ya. Masih NTT, masih NTT ya. Berarti Mungkin ini yang keberapa NTT ini ya? Amanuban sampai seri 3 kan waktu itu ya. dua-dua. Dua, terus Semau, terus Kita yang sudah lima dari lima seri ya. ya. Berarti Ya, kalau ini seri seandainya Pulau Rote jadi itu yang keenam. ke-6. Rote kan masih masih bisa, sekarang kan ferinya USA bisa PP. Garda Maritim. Ya, ya. Nggak ada Dia, lagi. dia harus kasih kita, kalau kita mission trip ke sana, dia harus kasih kita tiket Iya, gratis. iya. Saya akan bawa kakaknya soalnya. Semoga bisa join lah di next mission trip. Saya akan bawa kakaknya. Semoga ya. Amin, amin, amin. Siap Ya, laksanakan dulu lah. dulu kamu di Surabaya jatah cutimu berlebihan, tapi enggak tahu kalau di Jakarta. Masih berlebihan kok, masih berlebihan. Masih berlebihan. Kalau kalau waktunya cocok, ayolah kita kita berangkat lagi sama-sama. Iya, masih ya. Biasanya Masih September menikmati Oktober ya. kan kita mission trip ya. Biasanya September September. Oktober Sebelum kita sebelum hujan ya, sebelum belum hujan ya. hujan. Iya, iya, iya. Iya. Ada kesan dari Mario yang beberapa kali Oh, ikut mission ke trip. pedalaman. Oh, Oh, mission trip itu life changing moment juga, karena oh, pertama kali saya hidup jadi badut. iya.
bukan hal yang mudah, tapi karena Pak WP juga jadi badut dan ngajarkan Betul, jadi badut, kemudian kita jadi betul, Bu dan Bobo itu merubah gitu ya, dengan pride yang wah kerja di bank, bla bla bla, sekolah segala macam, kemudian turun turun menjadi betul. Bobo itu bukan hal yang mudah, tapi dengan Pak WP mungkin karena mentornya menunjukkan, jadi kita juga nggak ada harga Iya, diri lah di sana, tidur iya, di iya, lantai, jalan kemana iya, segala macam gitu, angkat-angkat barang itu menyenangkan. Kemudian ada hal yang merubah hidup juga adalah kita orang kota itu, orang di kota besar itu cenderung menggunakan sesuatu untuk menunjukkan eksistensi. betul. Pakai jam yang harganya jutaan biar orang tahu oh punya Iya, duit. Pakai dompet yang iya, harganya jutaan untuk orang tahu oh, dia dia seseorang. iya, Dan kemudian saya dapati bahwa dompet saya ini kalau saya jual, saya bisa kasih berpuluh-puluh anak sekolah di NTT untuk punya tas sekolah. iya, Kemudian dari situ mulai berpikir setiap kali mau spending uang, wah ada berapa orang anak yang akan senyum bahagia iya, dengan kita nggak spending kita punya duit ke hal yang hedonisme ya, yang iya, branded branded things. Satu iya, tas bisa 30 orang, 50 orang. Kemudian kita dulu dulu juga kasih hadiah ya. Waktu itu kita sempat iya, sempat dengan yayasan apa Om yang kasih kado iya. tuh, Samaritan First. ya Samaritan juga, itu begitu Ah, begitu banyak, begitu banyak anak yang bisa dapat begitu banyak kebaikan yang bagi orang di kota besar itu biasa, tapi bagi mereka luar betul. biasa. Akhirnya sampai sekarang saya benar-benar selektif banget untuk memuaskan diri beli sesuatu yang branded. Itu Yap, jadi berpikir. Sometimes yap, ya mengapresiasi, tapi untuk hal-hal tidak menjadi kebiasaan atau menjadi suatu tuntutan gitu. Emang apresiasi nggak masalah, tapi kalau dulu kan mungkin masih muda juga ya Om ya. Pengen punya ini, pengen punya itu. Kalau sekarang begitu ada berkat, pikirnya kemana kita mau salurkan, yap. kemana kita mau berbagi. Saya sempat ngobrol sama Pak WP juga, dia bilang berbagi itu bukan 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 hanya ke gereja, bukan ke Yap, orang yang jauh, bahkan saudara di depan mata itu jadi kesaksian juga bahwa keberadaanmu membantu mereka. Uh, yap. so kadang perpuluhan kita masukin ke gereja, kadang kita split out, ada keluarga yang membutuhkan, bahkan Iya. kemarin dulu ada rekannya papa di Undana, Hmm, istrinya kontak ke USA bahwa sekarang suaminya sakit, nggak hmm, bisa bekerja lagi, dan hmm, mulai menjual barang tertentu untuk melanjutkan kehidupan. hmm, hmm, Dan saya bilang usaha minta nomor rekeningnya, kita punya alokasi untuk melakukan itu, hmm, hmm, melakukan membantu orang, dan kebetulan dia bukan seiman dengan kita. Jadi hmm, waktu saya transfer bahwa saya bilang ini ada berkat Tuhan yang ya kita mau hmm, bagikan, dan itu semoga membantu membantu mereka gitu. Dan hmm, hmm. melihat orang-orang lain dibantu menyenangkan. Sekali lagi ya, Iya, kalau kita beli sesuatu yang buat kita itu, lama kita senangnya tuh let's say 1 sampai 10, mungkin kita ada senangnya 3 gitu. iya, Ah, punya iya, barang baru, branded segala macam. Tapi iya. membagikan dengan misi itu, saya jadi tahu membagikan sesuatu dengan melihat orang bahagia itu sukacitanya lebih panjang, Nggak lebih panjang. terbeli ya, sukacita. Enggak. Kalau waktu kita lihat di Amanuban, anak-anak yang harus jalan 8 kilo, 4 kilo, kemudian mereka ambil Datang. air, ya kan? Ah, Kemudian nggak bersekolah hmm, hanya karena ambil air. Terus pada saat kita di gereja, mereka ada sampai jam 11, jam 12 malam, betul. menunggu bubu dan bobo, menunggu nyanyi bareng-bareng, Dan harus pulang malam itu dengan dan harus pulang suasana malam, jalan jalan kaki lagi, nggak ada lampu, nggak ada gelap. segala Iya, macam, gelap. iya, Wah, orang kita jadi berpikir,
begitu banyak kebaikan kita di kota, tapi kita betul, lupa, kadang kita spend out banyak dari uang kita dan melupakan banyak orang susah di tempat yang lain. betul. Jadi misi itu banyak merubah, dan saya tahu bagi teman-teman yang ikut misi banyak yang dapat berkat dari misi itu. At least buat kita sendiri itu merubah hidup kita ya, menjadi orang Ya, yang lebih baik, menjadi orang yang ya lebih baik. Saya bukan bilang orang yang perfect ya, tapi orang yang lebih baik lah, orang yang lebih baik yang kemudian tahu mengalokasikan talenta atau berkat yang kita punya ke tempat yang sama. Belajar juga, ya, saya belajar juga misi kan kita sama Kak Edi ya. Kak ya, Edi, saya tahu ya, dia wirausaha, uh, ya, cukup bergumul dengan pekerjaannya. Kalau dia harus misi, berarti dia ya. stop penghasilannya. Stop. Tapi kenapa dia mau melakukan? Saya kan cuma cuti, Ya, penghasilan tetap datang. Maksudnya di bank betul, tetap bayar gaji. betul, Tapi buat Kak betul. Edi melepas itu, dan selama kita jalan tuh nggak pernah ada yang mengeluh atau apa ya. Malah Ya, kita banyak melihat keajaiban Tuhan, dan semua letih lesu capeknya itu terbayar hanya dengan kopi pisang goreng, duduk di teras gereja, terus ngobrol tadi ada apa, ada itu, segala macam itu kan. Dan ya kalau bagi siapapun yang kemudian nanti mungkin sekarang live atau nanti lihat di Instagramnya GKI Ngagel, mungkin pesan Natal ya, pesan Natal buat iya, teman-teman yang dengar adalah, orang selalu bilang Natal itu identik dengan damai, ya, tapi banyak dari kita merasakan masuk ke Natal itu tanpa damai, iya, karena kita banyak salah meletakkan hati, salah meletakkan uh, prioritas kita, iya. dan kurang mengucap syukur sih, kurang mengucap syukur untuk apa yang kita dapat. Nggak ada yang perfect sih. Hmm, Bagi saya tuh Natal sebenarnya menyenangkan kalau kita benar-benar punya damai. hmm, Bukan damai yang perfect juga, selama kita tidak melakukan repetisi dosa yang terus. Bagi saya itu udah damai. hmm, Tidak hmm. melakukan repetisi dosa tuh bisa banyak hal, many things ya. Semua orang punya Ya, pergumulan. Salah satunya adalah uh, dengan mengalokasikan berkat talenta yang nggak tepat sih. hmm, Dan selama teman-teman masih punya orang tua, papa, mama, kakak, adik, dan masih bisa merayakan bareng, rayakanlah sama-sama. Karena begitu nggak ada, kita baru tahu bahwa Natal itu juga penting dengan dekat orang tua dan dekat keluarga sih. Dan ya, thank you GKI Ngagel udah jadi keluarga yang luar biasa. Komisi kesaksian, hmm. komisi dewasa, hampir semua komisi bagi kami udah my church my home, udah benar-benar masuk ke kami lah. Gitu Om Sinto. Iya, banyak orang yang mungkin lupa ya bahwa ah, Natal itu misi. Seperti Mario ngomong, kita yang berada di kenyamanan kita di Surabaya dan kita pergi bermisi, ya. Edi ngomong di sini tidur di atas kardus di rumah Bapak. Oi kayak dia. Iya ya, 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 dan badan nggak sakit. jadi kenyamanan yang kita dapat ini kita tinggalkan, kita datang ke sana ya. Nah, Iya, Natal ini juga harusnya kan kita melihat itu bahwa Tuhan yang dengan segala kemuliaannya gitu kan, iya, dia harus meninggalkan kenyamanan itu untuk datang. Buat apa sih dia mau datang ke dunia? Kalau dari sana proses dia ya. nyaman. Iya, iya, Nah, misi ini yang selalu orang kadang-kadang lupa bahwa Natal itu misi gitu. iya, Meninggalkan kenyamanan kita mau ini. iya, iya. Dan ada satu lagu Natal yang sangat identik dengan misi. Eh, eh, Hai siarkan di gunung, go tell Hmm. it on the mountain. Hmm. Ada lagu itu kan? Oh, Itu oh, sebenarnya kan iya, iya. mengabarkan kabar baik kan? Bukan Iya, hanya bukan dengan ucapan, tapi dengan sikap hidup kita, dengan bagaimana kita bertutur kata, merespons segala macam itu menjadi. Dan kalau Natal, semua orang melihat Natal, dan kita sebenarnya jadi etalase paling depan untuk menunjukkan, untuk bermisi menunjukkan bahwa betul.
Ya, hidup dalam Tuhan itu kayak begini. Iya. Iya, Oke, terima kasih ngobrol-ngobrol sejam. terima kasih Masih kurang Mas sih, Vito. masih kurang sih sebenarnya. Masih kurang, kita harus ketemu dan tidur di atas kardus lagi kayak terakhir itu harus loh kayak tadi. Ya, ya hal-hal begitu masih masih selalu kita impikan ya. Iya. Sampai kapanpun Misi mungkin sampai 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 kita nah, mati baru kita lupa. Kalau masih hidup kita rasanya momen-momen misi itu saya saya nggak selalu lagi. ngomong ke teman-teman ya, saya ndak bisa menjanjikan di sana ranjang yang enak, tetapi tidur yang pulas pasti iya. Kita ndak pernah dapat ranjang yang bagus di sana, Iya, tetapi kita punya deep sleep yang waduh luar biasa. luar biasa, luar biasa. Kita ndak pernah dapat makanan yang bagus, tetapi selalu mengenyangkan Enak. kita, enak selalu. Jadi jangan berpikir macam-macam lah. Ayo, kalau Anda punya kesempatan sekali-sekali ambil untuk Ya, pergi gitu ya. betul. Dan lihat Tuhan bagaimana bekerja dengan sisa hidup kita setelah Iya, bermisi. It's changing. Luar biasa. iya. Saya ingat satu hal ketika Anda harus kita merubah acara dan Mario harus disuruh sama Pak WP, kamu jadi pembicara. Oh, Dan ya, Mario sempat bingung. Ini aku ngomong apa? ya, ya, sama ya, ya. sama sama Pak WP kamu didoakan disuruh pergi ngomong apa? Ya, Itu gimana? itu satu momen saya taunya saya berangkat sebagai badut dan Badut. sebagai tim perlengkapan, Iya, gitu kan? Sudah dibagikan yang akan melayani di sekolah minggu siapa, yang melayani ke guru sekolah minggu siapa, terus iya, majelis penatua siapa. Kemudian ada satu saat kekurangan pembicara untuk guru sekolah minggu. iya. Terus Pak WP bilang, Mario tolong sharing di sana. Ini ayatnya, ini highlightnya. Saya bilang, Tuhan salah minta saya harus ngomong ke sana gitu kan. Tapi setelah didoakan segala macam, saya ingat banget satu kalimat yang kemudian sering saya pakai sampai hari ini pada saat saya kasih training ke anak-anak, bahkan anak-anak di kantor, tentang mengucap syukur. Karena kan di sana tuh jadi guru biasa aja penghasilannya cuma 200.000. Iya. Setahu saya sebulan. Guru sekolah minggu apalagi boro-boro gitu kan. Dan ada beberapa orang muda yang kemudian mengambil peran aktif di sana. Saya dapat satu kalimat yang menyenangkan. Mengucap syukur itu tidak mudah. Kalau di atas meja kita itu ada McD, ada KFC, dan kita doa, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa, itu gampang. Tapi pada saat kita di atas kita tidak ada makanan, mungkin hanya nasi doang, kemudian doa yang sama bisa nggak kita panjatkan. Dan itu menjadi punchline yang kemudian bagi yang saya sharing ke sana, kemudian itu menguatkan beberapa guru sekolah minggu, dan mereka bilang ya itu menguatkan. Dan itu hanya kalimat simpel dengan satu ayat yang Pak WP kasih. So hampir terkencing-kencing lah waktu di sesi itu. Tapi luar biasa, Tuhan kemudian menunjukkan jalan itu. Ada Kak Tuti. Hai Kak Tuti, dapat berkat anak meeting dari teman-teman. Salah satu cerita luar biasa juga, Kak Tuti. Oke, waktu kita selesai. 1 jam, nanti bisa terputus. Nanti kapan-kapan bolehlah kita sambung lagi deh. Sequel berikutnya. Iya, sequel berikutnya. Oke, kita akan tutup. Mario boleh berdoa untuk kami semua di Ngagel khususnya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur untuk waktu-Mu, kami bisa berbagi, kami bisa ngobrol. Terima kasih ya Bapak menghadirkan GKI Ngagel bagi kami jemaatnya menjadi rumah yang baru, menjadi rumah kami yang kedua. Dan kami mengucap syukur untuk semua pelayanan, semua kebaikan yang Kau berikan melalui gereja kami, melalui masing-masing jemaat dengan semua talenta. Terima kasih juga ya Bapak, Engkau menghadirkan komisi kesaksian yang membawa misi sampai kemanapun kami Engkau perkenankan melangkah. Cerita-cerita yang menarik yang bisa menguatkan orang lain, bahkan kami sendiri yang melakukan.
Bapak kiranya Iya. kebaikan tetap berlimpah bagi kami, bagi GKI Ngagel, bagi penatua, ministerium, jemaat, bagi komisi kesaksian, semua pengurus yang ada ya Bapak. Biarlah kebaikan dan kekuatan-Mu ada bagi kami dan kami bisa teruskan ke semua orang, terutama mereka yang dekat dengan kami. Dan di Natal ini ya Bapak, kiranya kami juga menjadi kabar baik, kabar keselamatan, kabar damai bagi saudara-saudara kami yang lain. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Terima Mario kasih Benu. Pak Tito. Yo, Bye-bye. selamat Berkati. bye. Tuhan berkati. Yo.